Halo Sobat Madridista dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang menyajikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu informasi dari Sobat Madridista Indonesia. Tiba di London, Gareth Bale segera tuntaskan kepulangannya ke Tottenham. Fans Tottenham Hotspur bersiap-siaplah. Calon pemain baru kalian Gareth Bale sudah tiba di London untuk menuntaskan kepindahannya ke Tottenham. 7 tahun membela Real Madrid, kisah Gareth Bale dan Los Blancos akhirnya mencapai puncak. Ia memutuskan pergi setelah tidak mendapatkan kecocokan dengan Zinedine Zidane. Inggris digosipkan menjadi tujuan karir Gareth Bale berikutnya. Ia diberitakan akan kembali memperkuat mantan timnya Tottenham Hotspur. Sky Sport mengabarkan bahwa transfer Gareth Bale ke Tottenham sudah akan selesai. Sang winger sudah mendarat di London untuk menuntaskan kepulangannya ke London Utara. Menurut laporan itu, Gareth Bale sudah mendarat di Inggris. Ia terbang dari Spanyol setelah menuntaskan tes medisnya di sana. Sekarang, ia bersiap-siap untuk menuntaskan transfernya. Menurut laporan tersebut, Gareth Bale bergabung dengan Tottenham bukan sebagai transfer pemain. Ia hanya dipinjamkan selama 1 musim ke London Utara. Masih belum diketahui apakah ada klausul pembelian permanen atau tidak. Namun, Real Madrid diberitakan bersedia untuk menanggung sebagian gajinya selama ia dipinjamkan ke London Utara. Bale bukan satu-satunya pemain Real Madrid yang merapat ke Tottenham. Sergio Reguilon diberitakan akan segera menyusul setelah Tottenham sepakat menebusnya. Terungkap, Everton ternyata rekrut James Rodriguez dari Real Madrid secara gratis. Kepindahan playmaker James Rodriguez dari Real Madrid ke Everton ternyata tak berbiaya alias gratis. Hal tersebut mengacu kepada pengakuan ex-klub James Rodriguez, Benfield. Beberapa waktu lalu, Everton resmi merekrut James Rodriguez dari Real Madrid. Keberadaan Carlo Ancelotti di kursi manajer Everton menjadi faktor utama mengapa James Rodriguez bersedia merapat ke Goodison Park. Everton kabarnya membayar sejumlah uang kepada Real Madrid untuk menggait James. Namun, angka pastinya tak pernah diungkapkan ke publik. Meski kemudian muncul rumor sebesar 22 juta pound sterling. Jika sesuai dengan rumor di atas, maka sesuai aturan FIFA, Benfield seharusnya mendapat bagian dari transfer James Rodriguez. Untuk diketahui, James memperkuat Benfield antara 2008 hingga 2010 silam. Namun hingga kini tak ada uang yang masuk ke kas mereka. Setelah mendengar kabar transfer James Rodriguez dari Real Madrid ke Everton, dan dengan perhatian terhadap regulasi FIFA saat ini, klub Atletico Benfield mengajukan pertanyaan terkait untuk mengetahui apakah mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang melalui mekanisme solidaritas, ujar bendahara Benfield. Sayangnya, karena sifat transfer James Rodriguez dari Real Madrid ke Everton, ke Benfield tidak ada uang yang harus dibayarkan. Transaksi itu dilakukan tanpa biaya, seolah-olah dia adalah pemain bebas agen. Jika pernyataan Benfield benar adanya, maka ada satu yang janggal dari transfer ini karena James Rodriguez sejatinya masih memiliki sisa kontrak setahun dengan Real Madrid. Meski demikian, bisa jadi James Rodriguez sebelumnya telah memutuskan kontraknya bersama Los Blancos lebih dulu. Luka Jovic ingin tinggalkan Real Madrid dengan status pinjaman. Penyerang Real Madrid Luka Jovic dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi untuk bergabung ke klub lain dengan status pinjaman pada musim ini. Ketajaman Jovic bersama Frankfurt membuat Real Madrid kepincut untuk memboyongnya pada musim panas tahun lalu. Tak tanggung-tanggung, Los Blancos sampai rela menggelontorkan dana 60 juta euro demi mendapatkan tanda tangannya. Namun, Jovic tak mampu menjawab ekspektasi publik terhadap dirinya. Bomber 22 tahun itu pun diragukan kualitasnya jika dilihat dari performanya sepanjang musim lalu. Selain performa Jovic sendiri yang kurang maksimal, banyak faktor yang membuat penyerang internasional Serbia itu diklaim tidak betah di Real Madrid. Pertama tentu adalah moncernya penampilan Karim Benzema di lini depan. Mau tak mau, Zinedine Zidane pun memberikan kesempatan bermain terbatas bagi Jovic. Selain itu, Jovic diklaim kerap bertindak indisipliner. Selama masa lockdown kemarin, beberapa kali ia mendapatkan teguran karena melanggar aturan. Dilansir Marca, Jovic pun kini tengah serius berpikir untuk pergi dari Santiago Bernabeu. Namun, ia mau pergi dengan status pinjaman karena merasa masih memiliki masa depan bersama El Real. Jovic ingin mendapatkan kesempatan bermain reguler.
Sedangkan Real Madrid ingin agar Jovic merumput di kompetisi dengan level tertinggi guna memulihkan kepercayaan dirinya, serta mendapatkan uang hasil peminjaman. Beberapa waktu lalu, AC Milan dan Hertha Berlin sempat disebut menjadi dua klub yang berminat memakai jasa Jovic pada musim ini. Namun, hingga kini belum ada kejelasan lebih lanjut. Jika niatnya Jovic hengkang di saat-saat akhir jendela transfer, maka Real Madrid tetap tidak akan mengubah kebijakan tak membeli pemain pada musim panas ini. Opsi pinjaman, AC Milan dan AS Roma berebut bek tangguh Real Madrid. Sama-sama membutuhkan bek tengah baru di musim baru. AC Milan dan AS Roma berebut Nacho Fernandes dari Real Madrid. Meski sudah berhasil mendatangkan sejumlah nama baru termasuk Sandro Tonali yang notabene target utama mereka, AC Milan rupanya masih belum ingin berhenti belanja di bursa transfer musim panas ini. Rossoneri masih berniat mendatangkan pemain baru di lini belakang, khususnya sektor bek tengah. Pasalnya, mereka saat ini kehilangan dua pemain di posisi itu, yakni Alessio Romagnoli dan Matteo Musacchio, yang sedang menjalani pemulihan dari cedera ketika liga akan segera dimulai. Sejumlah nama pun santer disebut menjadi bidikan AC Milan. Namun dilansir Calcio Mercato, ada satu nama yang masuk dalam radar AC Milan. Sosok tersebut adalah bek veteran Real Madrid Nacho Fernandes. Meski demikian, rupanya AC Milan bukanlah satu-satunya klub Serie A Italia yang meminati bek berusia 30 tahun itu. Pasalnya, AS Roma pun diketahui juga tengah mengincar sang pemain belakang. Di sisi lain, Real Madrid sendiri dikabarkan tidak keberatan melepas Nacho Fernandes dengan status pinjaman, disertai opsi pembelian di akhir musim. Nacho memang terbilang minim menit bermain di musim lalu. Dua cedera panjang membuatnya hanya mencatatkan 10 pertandingan di semua kompetisi. Meski demikian, ia terbilang cukup subur karena mampu mencetak 2 gol. Sang pemain pun diketahui ingin menjalani petualangan baru demi mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak, sehingga akan dengan senang hati menjajal kesempatan bermain di Serie A Italia. Meski demikian, baik AC Milan dan AS Roma harus terlebih dahulu melepas sejumlah pemain untuk memberikan tempat bagi Nacho Fernandes di skuad mereka. AS Roma yang baru saja mendatangkan Maras Kumbula harus terlebih dahulu menyingkirkan Juan Jesus dan Federico Fazio yang memang sudah menerima tawaran di sejumlah klub. Sementara itu, AC Milan perlu mendepak Leo Duarte. Thibaut Courtois tegaskan ambisi Real Madrid pertahankan gelar La Liga Spanyol. Real Madrid akan mentas di Liga Spanyol 2020-2021 dengan status juara bertahan usai mereka sukses memenangi kompetisi musim sebelumnya. Jelang pertandingan pertama mereka, Real Madrid pun sudah siap untuk mempertahankan predikat sebagai raja sepak bola negeri Matador. Ambisi Real Madrid untuk mempertahankan gelar Liga Spanyol ditegaskan kembali oleh Thibaut Courtois. Dia mengatakan, "Kami sangat bersemangat untuk memulai perjuangan kami di Liga Spanyol dan mempertahankan gelar kami. Semoga kami bisa memenanginya lagi." Upaya Real Madrid untuk mempertahankan status juara akan diawali dengan bertandang ke markas Real Sociedad pada akhir pekan ini. Courtois juga memberikan pendapatnya mengenai pertandingan tersebut. Menurut pemain berpaspor Belgia itu, duel melawan Real Sociedad di Real Arena selalu sulit. Sebagai contoh, ia menyebut pertandingan pada musim lalu. Meski demikian, Courtois tetap percaya diri bisa memenangi laga perdana mereka di Liga Spanyol 2020-2021. Laga Real Madrid melawan Real Sociedad akan dimainkan pada Minggu 20 September 2020 atau Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat.